Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga tekan bel notifikasi supaya mendapatkan info terbaru dari video-video yang baru kita upload. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas perlengkapan perorangan ya, perlengkapan perorangan prajurit TNI yang digunakan di medan operasi sebagai sarana pelindung tubuh. Di sini dari mulai kepala sampai ke lutut ya, sampai ke kaki. Di sini ada helm, rompi ini rompi anti peluru level 4, sarung tangan, kacamata goggle ya, goggle atau kacamata pelindung mata, bukan goggle night vision ya, goggle biasa, ballistic goggle ya sebutannya. Dan ini ada pelindung lutut dan pelindung kaki. Satu set ini digunakan ya sebagai perlindungan bagi tubuh ya, bagi tubuh anggota TNI ini sendi-sendi siku dan sendi-sendi siku kaki dan lutut ya, tangan, mata, di sini helm pelindungan untuk kepala dan ini untuk bodi. Ini digunakan untuk memberikan apa ya? Memberikan perlindungan bagi tubuh-tubuh yang vital ya, dan memberikan efek kepada prajurit adalah rasa confident, percaya diri, sehingga dia bertugas lebih berani lagi, lebih agresif ya, untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadi supaya mantap pasukan kita lengkapi dengan perlengkapan seperti ini ya. Nggak perlu perisai seperti zaman Romawi ya. Zaman Romawi aja perlengkapan sudah begitu lengkapnya prajuritnya. Zaman modern perlengkapan seperti ini. Ini adalah yang periode pembagian TNI tahun 2000-an ya, di bawah 2010. Ini utamanya pada waktu Dom di Aceh. Dibaginya seperti ini pembagiannya ya. Mari kita lihat seperti apa, kita bahas satu persatu. Tapi seperti ini udah pernah dibahas ya sebagian. Kita yang belum aja kita bahas lebih dalam lagi, terutama rompi ini. Ya, rompi ini. Ini jarang yang bahas karena sudah jarang yang punya ya, karena kita sekarang sudah menggunakan rompi yang hitam. Ini yang dulu. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kepala. Ini adalah helm biasa, helm tempur ya, helm tempur 2 in 1. Bahannya dari aramid ya, bahan utamanya aramid. Ini dilapis dengan cover warna loreng TNI serasi. Ini sudah pernah dibahas ya, jadi sudah sering dibahas, jadi nggak usah saya bahas dalam lagi. Berarti cukup lumayan karena ini harus dapat menahan proyektil peluru sampai 7,62 ya, harus bisa menahan proyektil 7,62 helm ini. Jadi ya cukup berat, lumayan ya. Oke, nah, itu syarat utamanya. Daripada pakai besi, dengan pakai yang ini lebih ringan dikit, tapi ya masih bikin pegel kepala ya kalau lama dipakainya. Kemudian ini ada kacamata balistik. Ini yang dulu ya, sekarang udah diganti merek BIS ya. Ini yang dulu ini pembagiannya, tapi sudah dilengkapi dengan kaca warna kuning dan warna bening, warna putih. Sama, ini hanya seperti ini aja. Kacamata balistik ini bisa diganti-ganti ya. Ini untuk melindungi mata ya, terutama karena waktu di Aceh itu kan banyak, waktu Dom Aceh dulu ya, dulu itu banyak bom rakitan, jadi pecahannya kemana-mana ya, jadi kita harus banyak pelindungan ini. Jadi kalau yang batalion mekanis ataupun air assault menggunakan serangan dari helikopter atau mekanis kena debu ya, jadi ini vital. Ini sebagai pelindung mata dan pelindung kepala ya, ini satu set untuk perlindungan kepala ya, ini satu set. Kemudian setelah ini ada sarung tangan taktikal. Ini bahannya bahan kulit, tapi dia ada serat aramidnya juga di sini ya, jadi tahan sayatan, bukan tahan peluru ya, hanya tahan sayatan saja. Juga dilapisi lapisan nomek, bagian atas ini pakai nomek tahan api. Jadi ini benar-benar taktikal sekali untuk melindungi tangan prajurit ya. Oke. Kemudian di sini ada pelindung lutut.
Nah, ini pelindung lutut seperti ini. Ini nanti diikutkan pas lutut. Ini ada bukaannya. Nah, bukan seperti ini. 1, 2 dia ngikut. Nah, pas di lutut begini ya. Ini kalau kita dalam pertempuran kota ini sangat vital sekali ya. Ini karena kita merunduk kemudian merangkak di di batu-batu atau di bangunan tuh, kalau nggak pakai ini dengkulnya bonyok ya. Untuk melindungi ini cukup keras sekali ya. Ini keras sekali nih. Ini nggak tahu bahannya apa ya. Ini kayak serat, kayak fiber gitu, tapi ini fiber yang cukup keras tapi lentur. Fiber campur karet gitu ya. Keras banget ini. Sangat keras, ini sepasang ya kiri kanan. Keras sekali, tapi di sini cukup empuk. Nah, lapisan dekernya ini cukup empuk. Ukurannya hanya 1 ya, jadi ukurannya ini aja. Kalau yang kakinya kecil, tapi kayaknya nggak ada sih. Tentara kan standar bodinya ya. Ada syarat masuk tentara bodinya standar. Kenapa? Karena ya perlengkapannya pun standar. Jadi nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan. Oke, jadi pas kalau dipakai. Kemudian di sini ada lagi pelindung. Nah, ini pelindung siku. Posisi ada di siku, ya, di siku kanan dan siku kiri. Sama, ini seperti ini, bukanya seperti ini. Nanti tangan masuk ke dalam sini. Ya. Ini cukup keras juga, bahannya sama dengan ini ya. Bahannya sama. Jadi kayak serat campur karet. Nah, ini fungsinya untuk melindungi ya. Keras sekali. Saya bentur-bentur keras pun tidak bocor sedikit pun. Ya, ini kenapa bergerigi saya nggak tahu juga ya. Mungkin untuk ngikut orang lumayan juga ya, kayak di amplas. Ya, perlengkapan militer emang seperti itu ya, taktikal. Untuk bertempur ya nggak boleh yang halus-halus ya, harus yang keras, kasar ya, digunakan untuk perlindungan dan juga untuk ofensif. Mantap nih. Nah, kita akan bahas yang lebih dalam lagi tentang rompinya ya. Ini adalah rompi anti peluru atau anti balistik level 4. Ini sudah lengkap ya, sudah ada platnya, biasanya ada plat keramik ya, plat keramik anti peluru. Juga sudah ada lapisan aramid atau biasa kita nyebutnya dengan Kevlar, sebenarnya lapisan aramid itu namanya ya. Sudah ada. Kita lihat rompinya seperti ini ya. Berat rompi ini sekitar 3,5 kg ya, sudah dengan lapisan Kevlarnya 3,5 kg. Kalau ditambah ini ya tambah aja per kepingnya ini sekitar 3 kilo. Nah nih, nah di sini tempatnya nih. Nah ini dia platnya seperti ini. Body armor buatan Korea ini ya platnya. Ini level 4 ya. Level 4 artinya tahan terhadap 7,62. Sedangkan kalau nggak pakai ini akan turun kelas. Jadi cuman level 3 atau 3A. Tahan terhadap peluru pistol kaliber 9 mili ya, dari jarak 5 meter masih nahan. Covernya seperti ini. Di sini ada pouch-nya, ada 1 2 3 4. Tambah 1 5 pouch untuk HT ya. Jadi sini untuk naruh magazen. Sayangnya ini kecil ya, jadi hanya pas buat 1 ya. Kalau untuk 2 ngepres sekali ya, ambilnya susah, nggak cukup. Jadi untuk 1 2 masuk magazen ya. Ini untuk naruh HT. Nah, seperti ini. Jadi naruh HT, di sini magazen 2 3 4 magazen bisa dibawa ya. Ini pouch HT. Ini pouch magazen. Oke. Di bagian belakangnya tidak ada apa, hanya ada tempat untuk naruh plat keramik sama. Ini plat keramiknya ukuran ini ya, dia masuk ke sini untuk di punggung. Tapi biasanya anak-anak itu, orang TNI itu jarang mau pakai yang di punggung. Kenapa? Karena kalau pakai punggung, pakai rangsel akan sangat menyiksa, sakit punggungnya ya. Jadi kalau pakai ini, kalau dipasang punggung sakit, tulang punggung akan terasa sakit kalau dipasang di sini. Makanya cukup ya dipasang di depan aja, di samping untuk mengurangi beban,
bobot itu untuk berkurang juga supaya lebih nyaman digunakan. Untuk pemakaiannya seperti ini. Nah, buka sini ada velcro kiri kanan ya. Nah, seperti ini juga ada velcro di atas. Nah, ini jadi bisa kebuka seperti ini ya. Tapi biasanya kalau kita pakai ambil dari satu sisi aja, dari sini saja. Yang ini nggak dibuka ya. Di dalam sini sudah ada ya, depan belakang sudah ada lapisan kevlarnya. Ini nggak tahu isi 32 kalau nggak salah. Nah, ini bisa dikeluarkan ya. Nah, ini kalau bisa dikeluarkan lapisan kevlar ini, kalau sedang mau dicuci ini harus dikeluarin dulu, baru kita cuci ya. Rompinya kalau udah kotor dicucinya seperti itu. Sama, jadi ini ada dua lapisan kevlar atau aramid, ada dua ya. Depan belakang ada semua ya, seperti itu. Jadi kalau tugasnya mungkin di kota, diperkirakan musuhnya hanya menggunakan senapan pistol, tidak ada ancaman senapan panjang, biasanya ini dilepas supaya bisa bergerak lincah dan lebih nyaman. Tapi kalau misalnya di hutan dan musuhnya sudah jelas-jelas menggunakan senapan api, maka ini dipasang. Pasangnya mudah ya, pasang di depan sini aja seperti tadi sudah kita jelaskan. Seperti ini ya. Ini untuk ngatur bodi ya, untuk bodinya yang besar ya disesuaikan aja. Ini untuk masuk supaya lebih mudah kawat kepalanya ya. Kadang kita pakai rompi ini kan malas ngelepas helm atau gimana ya, langsung ini dibuka dari samping sini. Nah, ini keunggulannya ya, leher masih terlindungi. Nanti kalau udah saya pakai baru kelihatan bedanya dengan yang versi sekarang ya. Ini leher terlindungi, jadi ini sangat kita katakan ini lebih aman ya. Ini aman, warnanya pun cocok ya dengan pakaian seragam TNI, lorengnya sama. Jadi kalau pakai untuk perang di hutan oke banget ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita pakai seperti apa ya, mari kita lihat. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Saya sudah gunakan perlengkapan headgear. Di sini ada helm dan goggle. Ini saya sudah gunakan pelindung siku seperti ini. Oke ya, pelindung sikunya. Dan sarung tangan taktikal sudah saya pakai semua. Jangan lupa kendali waktu harus selalu kelihatan. Kenapa ini pendek, semua sarung tangan taktikal pendek? Kenapa? Supaya bisa ngelihat waktu, karena waktu itu adalah kritikal. Nah, ini dia rompinya. Nah, jadi ini kalau pakai begini, ambil satu ya, seperti ini. Ini kan ngepleh nih, tapi agak susah ya. Nah seperti ini, paskan di sini. Ini juga sekalian untuk ngukur ini ya, ngukur apa besarnya leher orang kan beda-beda ya. Ya kurang lebihnya seginilah. Ini kalau ini agak susah emang. Nah. Oke, ini ke sini leher, dan ini adalah di sini. Nah, oke. Body protector ini sudah terpasang lengkap ya, dari mulai kepala ya, kepala, tangan, siku, dan rompi. Rompi ini cukup nyaman ya, all size. Jadi kalau pengen sempit atau ngepas atau gimana, bisa di setel di samping sini. Kalau ukuran atas satu aja ya, hanya bisa setel satu aja. Dan untuk buat tutup. Nah, ini menguntungkannya rompi ini apa? Ini terlindung ya dari mulai leher
Leher ini melindungi leher ya, urat nadi sini terlindungi, ini udah terlindung nih. Helm ini sudah terlindung. Ini juga terlindung sampai ke leher. Takutnya ada pecahan naik ke atas sini ya. Pecahan ini kena sini mantul atau peluru tidak pendek tapi rekoset masih aman. Oh ya, tadi saya ngomong mau dibandingkan dengan rompi-rompi yang sekarang. Oke. Yang model ini oke lah. Ini sama, dia terlindung sampai sini. Ya, terlindung sampai samping. Ini ada lapisan Kevlar juga. Nah, cuman di sini ada blank seluas ini. Jadi sini nggak terlindungi sampai sini. Samping cukup lebar juga. Nah, lihat. Ini hanya segini ya, speed. Jadi yang blank hanya tinggal sedikit aja, sekitar bahu aja. Ini segini. Jadi lebih banyak yang kosong ya. Banyak yang tidak terlindungi banyak. Yang model ini, yang model apa, DME ini. Ya DME ya. Cuma di sini menangnya modular karena sistem modular. Yang sekarang modelnya seperti ini. Lihat. Semakin sedikit yang terlindungi. Kalau dipakai segini ya. Lihat yang bolong. Lapisan tidak terlindungi semakin banyak. Ini lapisan Kevlarnya hanya di sini aja ya, hanya kotakan ini saja, dan lapisan aramid dan keramiknya ya, keramiknya ada di sini dan di belakang. Sama, ini juga depan belakang ada semua. Memang ini belum modular sistem ya, ini kan modular sistem bisa bongkar pasang memangnya. Cuman ya ini makin banyak tempat yang tidak aman, artinya semakin banyak spot-spot yang tidak terlindungi. Mulai dari sini ya, kalau kena sini masih tembus, tidak terlindungi. Dari samping juga ini semakin lubangnya semakin besar. Beda dengan ini hanya sedikit menyisakan lubang samping ya. Kalau ini sisanya banyak sekali dan tidak ada perlindungan, tidak sampai ke sini lapisan ininya apa, lapisan Kevlarnya. Kalau yang model ini dari depan masih nyambung ke sini, masih terlindung, ini masih ada. Kalau yang ini enggak ada, yang ini tidak ada ya. Kalau yang ini oke ya, serasi dengan warna seragam kita ya, dengan seragam kita serasi, pas loreng untuk bertempur di hutan ya, cocok sekali ya. Helm loreng, ini loreng, satu set loreng semua. Muka juga disamar ya. Oke ya, oke ya, jelas ya. Pelindung siku, pelindung kepala, pelindung lutut nggak kelihatan ya, kita hanya bodi aja, tapi ya terpasang di lutut. Jadi cukup seperti ini pelindungannya, satu setnya ya, kepala, tangan, bodi, sampai ke kaki. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.